Jadi cerita kali ini dialamin sama satu keluarga yang lagi liburan ke taman safari. Ada bapak, ibu, dan dua anak. Kita sebut aja namanya Pak Arif, Bu Nita, anak pertamanya namanya Rini, dan adiknya namanya Rio. Arif, Nita, Rini, Rio. Betul. Oke. Mereka beda 2 tahun, Rini kelas 3 SD dan Rio kelas 1 SD. Rini sama Rio ini tuh lagi liburan sekolah dan kepengen banget ke taman safari. Akhirnya Pak Arif sama Bu Nita nurutin permintaan anak-anaknya. Rencananya mereka sekeluarga bakal ke taman safari hari Jumat dan pulang hari Minggu. Oh, nginep di sana. Iya. Jadi ceritanya Pak Arif sama Bu Nita mau surprisein anak-anaknya buat nginep di karavan taman safari. Kalian pernah nggak nginep atau tahu karavan taman safari? Gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Nggak tahu ya? Jadi karavan tuh kayak penginapan gitu di dalam taman safari. Letaknya tuh kayak di tengah hutan gitu. Terus kayak bener-bener ngerasain pengalaman tidur di karavan yang bentuknya mobil gitu. Oh, RV gitu ya? Iya, Oh, kebayang nggak? Kayak di luar negeri yang bis gede gitu kan? Iya, benar. Oke. Terus. Nah, dari sekian banyak penginapan di taman safari, Pak Arif sama Bu Nita tuh sengaja untuk milih nginep di karavan. Karena pengalaman baru juga kan untuk mereka sekeluarga. Ya. Akhirnya berangkatlah mereka berempat ke taman safari hari Jumat pagi. Rini sama Rio tuh seneng banget dari rumah udah sibuk nanya-nanya. Kayak kita harus bawa wortel ya, dan pertanyaan-pertanyaan lain tentang hewan yang akan mereka lihat nantinya. Pas mereka udah sampai taman safari, karena ini pengalaman pertama mereka tuh takjub banget mau Ibi. Dari awal masuk taman safari kan pintu masuknya gede banget ya. Kayak megah gitu, muka mereka tuh berbinar-binar banget. Berisik banget terus teriak-teriak gitulah. Mereka masuk ngelihat jerapah, kuda nil, dan macam-macam hewan yang masih bisa dikasih makan lewat jendela mobil mereka. Terus tiba-tiba mereka masuk ke kawasan yang danger gitu. Kawasan macan dan lainnya yang diharusin untuk nutup kaca mobil mereka. Ya. Di situ Rini nanya-nanya, kok kita harus nutup kaca mobil sih Pak? Rini kan mau lihat macannya biar jelas. Terus Pak Arif jelasin kalau macan tuh hewan yang berbahaya. Ya kayak sambil ngasih edukasi ke anak-anaknya pokoknya. Terus pas masuk area macan putih, Rini bilang, "Ih, kenapa macan putihnya ngeliatin Rini? Ih, kenapa macan putihnya ngedeket ke mobil? Ih, papa, mama, macannya marah ke Rini." Di situ mama papanya bahkan Rio pun kaget. Karena nggak ada macan di sekitar mobil mereka, Moebi. Oh, yang lihat cuma si Rini doang. Iya, Oh, menarik. macannya semuanya kayak lagi duduk-duduk di dekat kandang mereka gitu loh posisinya, jauh dari mobil. Ya. Terus pas mamanya nengok ke belakang, ke tempat duduknya Rini, mukanya Rini tuh pucat banget. Dan bener, pas mamanya megang Rini, badannya tuh panas. Sepanas orang kalau lagi demam. Oh. Jadi kayaknya Rini tuh sampai halu gitu loh ngeliat macan putih tadi. Terus mamanya bilang ke papanya, kayaknya Rini terlalu semangat deh pergi ke taman safari makanya bisa sampai sakit gini. Soalnya kayak kalian tahu nggak anak kecil kalau excited mau pergi, pasti demam gitu loh sebelumnya. Oh gitu ya? Iya dulu sih gue gitu. Iya, oke. Akhirnya mereka sekeluarga nyelesain lah trek taman safarinya. Mereka jalan terus sampai ke penginapan mereka. Pas sampai di karavannya, itu tuh waktu nunjukin jam 4 sorean lah kira-kira. Bu Nita gendong Rini, terus nidurin Rini di kasurnya. Jadi itu unik banget Moebi. Biar ada gambaran, di mobil karavan ini tuh ada 2 kamar. Satu kamar yang kasurnya master bed gitu. Satu lagi kamarnya tuh yang tingkat atas bawah. Oh, oke. Terus ada ruang tamu yang ada TV-nya juga. Jadi sebenarnya tuh sempit. Nah hari ini tuh lagi sakit tapi masih banyak mau gitu loh. Bukannya dia tidur sama mama papanya, tapi dia ribut banget minta tidur di kamar yang kasurnya tingkat atas bawah. Dan dia kepengen tidurnya tuh di bagian atasnya gitu. Karena Bu Nita juga mikir kasihan sama Rini, soalnya kepengen banget. Akhirnya Bu Nita ngasih Rini tidur di situ. Udah tuh Bu Nita ngasih obat dan lain-lain. Sekitar jam 8 malam Rini udah tidur karena efek obat. Adiknya si Rio tidur di kasur bawahnya. Pas mereka berdua udah tidur, Bu Nita sama Pak Arif tuh lagi nonton TV di ruang tamu. Tapi tiba-tiba mereka dengar ada suara orang-orang dari mobil karavan sebelah teriak-teriak, ada macan lepas, hati-hati. Dengar suara itu mereka berdua kaget banget dong. Hal yang pertama dilakuin yang ngecek ke kamar anaknya. Pas dicek, anak-anaknya aman nih, masih pada tidur, bahkan udah pulas. Pak Arif bener-bener ngunci pintu sama mastiin jendela tuh ketutup rapet. Mereka panik banget sebenarnya, tapi mereka juga bisa apa kan selain nunggu matahari terbit. Soalnya posisinya kan di tengah hutan gitu, jadi ya lumayan gelap dan serem juga untuk ngeliat keluar kan.
Akhirnya Pak Arif nelfon ke resepsionis untuk mastiin apa benar ada macan lepas. Terus resepsionisnya tuh bilang, "Oh iya Pak, tadi saya juga ditelepon sama karavan sebelah. Ternyata katanya mereka salah lihat." Lega denger info dari resepsionisnya itu, akhirnya Pak Arif sama Bu Nita siap-siap untuk tidur. Pas mereka tidur, Pak Arif kali ini dengar ada suara burung. Tapi suara burungnya tuh yang gak mungkin mereka denger di dataran tinggi gitu loh. Burung-burung yang kayak ada di Jakarta gitu. Kadang suaranya ngedeket, kadang suaranya ngejauh. Pas suaranya lagi jauh-jauhnya, tiba-tiba ada suara ketokan tapi di kaca kamar mereka. Kayak tok 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 tok. Kenceng banget suaranya. Kali ini Bu Nita dengar, tapi pas mereka ngeliat, gak ada siapa-siapa dan gak ada binatang apa-apa. Tapi pas Bu Nita negesin matanya, ternyata ada sosok perempuan dari pohon belakang karavan mereka, pakai baju putih, panjang, matanya melotot, lagi senyum-senyum sambil ngelambain tangan, kayak dada-dada gitu. Oh, itu bukan orang kan? Bukan. Anjing, kuntilanak. Nah kayaknya bisa jadi sih Moy. Tapi terus tiba-tiba sosok ini tuh lari kenceng banget, nempelin mukanya ke kaca karavan. Terus tiba-tiba sosok perempuan yang nempelin mukanya ke kaca ini berubah jadi macan putih yang gede banget. Anjir. Bu Nita kaget, dia langsung nutup hordengnya, dia meluk Pak Arif kenceng banget sambil deg-degan. Pas Pak Arif nanya kenapa, ada apa kok ditutup? Bu Nita gak bisa ngomong apa-apa selain merem dan melukin Pak Arif aja. Gak lama setelah Pak Arif nenangin Bu Rini, akhirnya gak lama Bu Rini ketiduran. Dan mereka tidur berdua. Besok paginya, pas dicek, demamnya Rini tuh udah turun. Terus mereka mutusin untuk keliling-keliling taman safari hari itu. Mereka nonton pertunjukan, ngasih makan penguin, lumayan seru dan banyak lah aktivitas mereka seharian. Sampai akhir udah jam 5 sore, Bu Nita bilang ke Pak Arif untuk cepet-cepet balik ke karavan. Karena dia mikir kalau gelap jalanannya tuh serem buat kesana. Akhirnya mereka sampai karavan masih agak terang dikit. Rini sama Rio mandi, semuanya bersih-bersih. Pas udah ganti baju tidur, tiba-tiba badannya Rini tuh panas lagi. Kayaknya Rini tuh kecapean karena aktivitas yang lumayan banyak kan hari ini. Akhirnya Rini ditidurin mamanya lebih cepet, kayak jam 7 tuh udah naik kasur. Gak lama Rio juga tidur di kasur bawah. Mama papanya juga ikutan masuk kamar lebih cepet tuh malam itu. Pas lagi tidur sekitar jam 10-an, Rio tiba-tiba kebangun. Dia dengar ada suara binatang kayak... Rio yang masih kelas 1 SD takut banget kan. Dia manggil-manggil kakaknya. Karini, Karini. Tapi gak digubris sama kakaknya. Terus Rio mau ngecek kakaknya dong. Dia naik ke atas tangga kasurnya. Pas tangannya udah nyentuh kasur atas, dia dengar suara yang dia dengar tadi tuh ternyata dari atas. Anjing, oh shit. Tapi pas dia lihat, ya benar kakaknya masih tidur di atas. Tapi yang anehnya, ada ekor warna putih garis-garis hitam keluar dari bagian belakang badannya Rini. Oh shit. Dan pas dia lihat ke tangannya Rini, dia ngeliat kukunya Rini tuh kayak kuku macan yang panjang-panjang gitu. Anjir. Akhirnya Rio tuh jatuh ke bawah, dia teriak, "Mama!" Akhirnya papa sama mamanya tuh datang ke kamarnya. Papanya kaget banget ngelihat yang tidur di kasur ini udah bukan Rini, tapi sosok macan putih. Anehnya di situ mamanya Rini tuh gak kaget sama sekali Moibi. Dan malah tenang terus nempelin mulutnya ke kuping macan ini. Sambil kayak bacain doa-doa sekaligus bacaan gitulah. Gak lama Rini bangun dan berubah jadi Rini lagi. Pas suaminya nanya, "Kok bisa? Rini kenapa? Kenapa Rini bisa berubah jadi macan?" Di situ mamanya minta maaf karena nggak pernah cerita ke papanya. Jadi macan putih ini tuh makhluk yang jagain Rini. Tapi Rini tuh nggak tahu sama sekali tentang makhluk yang jagain dia. Yang tahu tuh mamanya karena sebenarnya macan putih itu adalah makhluk penjaga, turunan dari keluarga mamanya. Sebenarnya Bu Nita udah mulai curiga waktu Rini ngeliat macan yang deketin mobil mereka. Dan mamanya mikir kalau makhluk penjaga Rini itu ngerasa kepancing ngeliat macan putih lainnya. Oh shit. Tapi berarti Nat, penjaganya si Rini ini sosok cewek kuntilanak itu atau macan sih? Jadi itu tuh sosok siluman gitu loh Moy. Dia tuh bisa berubah jadi cewek, terus bisa juga berubah jadi macan. Tapi kenapa sosok siluman ini nunjukin dirinya jadi cewek kayak seakan-akan nakutin Rini gitu? Soalnya dia kayaknya pengen nunjukin dirinya aja sih Bi. Soalnya kan si Rini juga nggak tahu kan dia dijagain sama sosok itu. Jadi sebenarnya nggak ganggu, Bi. Oh iya.